Hari Minggu teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap terlindung dari virus COVID-19. Pada minggu ini kita akan tetap melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Walaupun secara online, kita tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Shalom rekan-rekan Taruna, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna 28 Februari 2021. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan menyanyikan lagu dari Kitab Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya, bait yang pertama dan yang kedua. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak mulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkanlah hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan. Sebelum itu kita bernyanyi dari Kitab Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya, bait yang ketiga. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Baik, shalom, selamat pagi adik-adik teruna yang terkasih. Puji Tuhan kita bisa melalui tahun 2020 dan sekarang sudah di bulan Februari, tanggal 28 di tahun 2021 ini ya. Dan hari ini kita akan membaca, merenungkan suatu bagian Alkitab. Dan sebelum kita membaca merenungkannya, kita akan memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur di pagi hari ini Bapa, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat hidup dalam kehidupan kami, dan kami sebagai anak-anak teruna dapat lebih setia, lebih mengasihi Engkau Tuhan, dan hidup di dalam kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya, kiranya hanya firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu dan menjadi kehendak Tuhan bagi kami semuanya yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Adik-adik, kita akan membaca bagian Alkitab Perjanjian Baru dari kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat 1 hingga 10. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya adik-adik, pagi hari ini kita akan merenungkan bagian Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tesalonika ini adalah sebuah ibu kota provinsi Makedonia, dan merupakan jajahan dari kerajaan Romawi pada zaman dahulu. Adik-adik, ada beberapa catatan yang kakak buat menyangkut pembacaan kita dari kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga 10 ini. Catatan kakak yang pertama yaitu mengucap syukur selalu. Kalau kita mendengar kata mengucap syukur, itu adalah sebuah kata yang sangat umum ya. Bukan hanya umat Kristen, bahkan semua agama bilang udah kita bersyukur aja gitu. Kalau kondisinya baik-baik aja, keluarga kita baik-baik, sehat-sehat, secara ekonomi kita cukup, mau beli apa aja bisa, terus secara di sekolah juga adik-adik misalnya nilai-nilainya bagus, teman-temannya baik-baik semuanya, teman-temannya banyak. Wah, mungkin kondisi seperti ini terlalu ideal ya. Dan kalau kita mengucap syukur hanya karena kondisi yang demikian, mungkin bisa-bisa kita nggak mengucap syukur terus gitu, nggak pernah mengucap syukur gitu kepada Tuhan. Adik-adik, kitab yang ditulis oleh Paulus ini, adik-adik tahu nggak kira-kira di mana
Paulus menulis surat ini. Surat ini ditulis Paulus di kota Roma, tapi bukan di sebuah tempat yang ideal, tetapi di penjara. Penjaranya dia di penjara rumah gitu ya, sebagai tahanan rumah. Suatu kondisi yang ini pasti tidak membuat kita nyaman ya. Walaupun itu tahanan rumah, dia bebas beraktivitas di rumah itu, tapi dia tidak boleh keluar rumah. Dia nggak boleh jalan-jalan gitu ya, maksudnya, wah saya mau ke Yerusalem nih, atau saya mau ke Tesalonika nih, nggak bisa gitu. Dia terikat pada suatu hukum di Romawi dan dia tidak boleh keluar dari rumah itu. Ya prinsipnya seperti di penjara aja, cuman bukan penjara yang berjeruji gitu ya seperti sekarang ini gitu, tapi tahanan rumah. Dan tindakan apa yang membuat Paulus sampai harus dihukum itu? Paulus ya dia difitnah, dihukum karena sebuah tindakan yang seharusnya tidak terjadi pada dirinya gitu. Dia difitnah karena memberitakan firman Tuhan, lalu dihukumlah oleh kerajaan Romawi pada waktu itu. Nah adik-adik, Paulus menulis, kami selalu mengucap syukur karena Allah dan kepada Allah karena kamu semua. Dalam kondisi yang demikian, Paulus tetap bersyukur, Paulus tetap memuji Tuhan. Jadi kalau kita renungkan, kenapa ya Paulus bisa tetap bersyukur, bisa tetap memuji Tuhan walaupun kondisinya yang demikian? Jawabannya satu, karena Paulus dia percaya kepada Tuhan, dia meyakini bahwa Tuhan itu senantiasa baik dalam kehidupan Paulus, dalam kehidupan kita semuanya. Jadi dalam pikiran Paulus, Paulus mencoba berpikir secara positif dan meyakini, percaya bahwa Tuhan itu baik. Kondisi yang di rumah aja itu mungkin tidak jauh beda ketika kita harus isolasi mandiri dalam kondisi pandemi ini. Kita di rumah aja, kita nggak boleh kita membatasi kegiatan kita di luar rumah, mengurangi supaya kita sendiri terhindar dari bahaya dari virus corona ini ya adik-adik ya. Itu yang pertama. Paulus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan dia. Dan catatan kakak yang kedua, masih dalam ayatnya yang kedua, Paulus menyebut kamu di dalam doa kami. Kamu ini adalah jemaat di Tesalonika. Dia mengingat jemaat itu, dia mengingat teman-teman di Tesalonika, dia ingat bapak ini, ibu itu, keluarganya, bagaimana keluarga itu baik sekali. Di dalam ayat-ayat selanjutnya, di ayat 8 atau 9, bagaimana jemaat di Tesalonika ini bekerja sama dengan Paulus, menyambut Paulus, dan bukan hanya menyambut, mereka menerima firman Tuhan yang diberitakan Paulus itu dengan baik. Dan Paulus senantiasa mendoakan mereka di dalam persekutuan yang baik, dalam pergaulan pertemanan yang baik. Yang paling baik menurut saya ketika kita bisa saling mendoakan, saling mendukung dalam doa, saling menopang dalam doa akan teman-teman kita. Teman-teman pengen kan menjadi teman yang baik, pengen menjadi sahabat yang baik buat teman kita yang lainnya, apakah itu teman-teman PT, teman-teman di katekisasi, teman-teman di sekolah atau di rumah. Kita doakan mereka, apakah mereka kondisi lagi sakit atau mereka lagi senang. Kalau kita lagi berdoa, pakai itu bangun tidur atau sebelum tidur,
kita ingat, oh iya ya temanku ada yang sakit nih. Temanku mungkin ada yang besok mau ulangan tapi dia kayaknya bergumul banget, dia masih susah banget gitu untuk bisa ngerti pelajarannya. Atau mungkin temanku mau ujian nih, atau kita mendoakan orang tua kita atau mendoakan saudara-saudara kita yang kita tahu bahwa mereka sedang berkesusahan. Kita doakan mereka, adik-adik. Dan kondisi ini kalau kita berdoa, teman-teman kita juga berdoa, oh itu indah sekali gitu. Kalau ada suatu waktu kita bisa sama-sama berdoa, kita saling mendoakan, antara teman, saudara, atau orang tua, kita doakan orang tua kita doakan kita. Itu baik sekali, itu bahagia banget, itu sukacita banget yang dari Tuhan. Adik-adik bukan hanya mesti coba, mesti sering-sering nyoba deh gitu. Mungkin agak tidak biasa, tapi coba sekali-sekali ya adik-adik bikin ya. Itu catatan kakak yang kedua. Yang ketiga, dari pembacaan ini Paulus mengajak kita untuk menjadi teladan yang baik. Apa sih maksudnya teladan yang baik ini? Teladan yang baik itu bukan hanya teladan dalam tingkah laku, dalam perkataan yang baik. Dicontohkan di sini ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jemaat di Tesalonika ini juga dalam pergumulan yang berat, adik-adik. Mereka mengalami penindasan dari luar jemaat mereka gitu, dari orang-orang sekitar mereka, karena iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Dan ketika mereka dalam penindasan itu, apakah mereka kecewa sama Tuhan? Apakah mereka ragu-ragu terhadap janji Tuhan? Enggak. Mereka di ayat 7, di ayat 6 mereka tetap bersukacita, dan di ayat 7 mereka menjadi teladan untuk semua orang percaya. Mereka menjadi teladan, adik-adik. Teladan itu dalam hal ini mereka menjadi teladan iman. Ketika orang percaya, orang Kristen, kita mengingat mereka, jemaat di Tesalonika ini hebat loh. Biar mereka lagi ditindas, mereka dalam kesusahan, mereka tetap percaya sama Tuhan, mereka tetap memuji Tuhan, tetap bersekutu pada Tuhan. Kita pengen ya kayak gitu, adik-adik ya. Dalam kondisi apapun tetap percaya sama Tuhan, tetap menunjukkan bahwa Tuhan itu baik ya gitu. Tetap melayani Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Itu yang menunjukkan bahwa kita tuh beriman kepada Tuhan kalau kita melayani Tuhan. Kita sudah selesai dengan diri kita mau merendahkan diri dan melayani orang lain. Menjadi pelayan itu tidak mudah, tapi tidak susah juga gitu. Ketika kita bergantung hidup kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup pada Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan, bagaimana ya Tuhan menjadi teladan yang baik, bagaimana menjadi pelayan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan dengan cara apapun. Hari-hari ini kita nggak bisa berkumpul bersama di tempat kita biasa ibadah PT atau di gereja. Mungkin ada beberapa adik-adik yang ikut katekisasi, dia datang ke gereja, tapi ya tidak banyak gitu, tidak seperti ibadah PT yang sampai 15, 20 atau bisa sampai 30 orang. Paling hanya beberapa adik-adik PT yang berkumpul. Dan di saat-saat ini kita jangan menjadi kendor, jangan menjadi ragu-ragu akan janji Tuhan. Kita tetap percaya sama Tuhan, kita tetap mengucap syukur, tetap berdoa kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, kita juga mau perform, kita mau tampil yang baik, kita tampilkan yang terbaik, kita berikan yang terbaik dalam kondisi apapun, terutama dalam saat-saat ini. Kita tetap produktif, tetap belajar yang rajin,
jangan malas-malasan, jangan tetap cari ilmu, kesempatan kita untuk belajar, adik-adik untuk belajar, untuk semuanya kita eh, jadi teruna-teruna yang terbaik, sehingga pada waktu pandemi ini akan berlalu, kita akan kembali hidup normal dengan adaptasi-adaptasi yang baru, dan kita akan tampil sebagai pemenang. Kiranya firman Tuhan pada minggu pagi hari ini menguatkan kita, memotivasi kita semuanya untuk senantiasa menjadi teruna-teruna yang setia di dalam segala perkara. Terpujilah Kristus. Amin. Kita telah mendengar firman yang dibawakan oleh pelayan firman. Kita akan merespon firman tersebut dari KJ 395, Betapa Indah Harinya, bait yang pertama dan yang kedua. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Berkatilah pemimpin negara kami dari yang terendah hingga yang tertinggi. Lancarkan juga program-program yang sedang dilaksanakan. Tuhan, saat ini juga ada banyak banjir melanda Indonesia. Tuhan tolong agar banjir bisa cepat surut dan tidak merusak rumah-rumah warga. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sampai hari ini. Kami ingin berdoa untuk gereja kami, khususnya GPIB Sawangan. Berkati gereja kami agar dapat berperan aktif dalam pelayanan dan ibadah, walaupun saat ini kami sedang berada di masa pandemi COVID-19 ini. Bimbinglah kami agar dapat terus beribadah dan melayani Tuhan. Dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk PKP TGPB Sawangan, baik yang dari sektor pelayanan Sawangan maupun Banjir Seng. Para pengurus dan PMPT dapat melayani turunnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk HMPT yang saat ini masih dilakukan secara online, agar kepengurusan dan kebersamaan terpelihara senantiasa. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan selalu dilimpahkan berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk orang tua di seluruh wilayah Indonesia dan dunia.
dimanapun mereka berada, agar diberi kesehatan selalu, supaya diberi berkah rezeki yang cukup, serta sukacita dalam kebahagiaan, agar kami anak-anak mereka bangga terhadap ayah dan ibu mereka. Berkatilah pula mereka agar menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya ke arah yang lebih baik. Bimbinglah mereka agar dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu ingat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Serta berkatilah pekerjaan orang tua kami agar selalu diberi kelancaran dalam rezekinya. Dan juga kami berdoa untuk kakak serta adik kami, berkatilah mereka dalam segala aktivitas dan pembelajaran di sekolah. Beri mereka kepintaran dan tanggung jawab sebagai pelajar, dan Kau beri selalu mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kiranya Engkau mau menyempurnakan doa-doa kami ini seturut dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kita akan mengucap syukur dengan memberikan persembahan kita. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 13. Mari puji Raja Sorga, bait yang pertama dan yang kedua. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang kami punya Tuhan, baik banyak ataupun sedikit. Biarkan persembahan ini berguna untuk membangun dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari bernyanyi dari Kitab Bakti 277, firman Tuhan sudah kau dengar, bait yang pertama dan yang kedua. Firman Allah sudah kau dengar,
laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Semua boleh jadi atas perkenanan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan buat kami semuanya Tuhan. Dan kiranya kami sebagai teruna dapat mengalami, dapat memahami kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi teruna-teruna yang setia, yang bersyukur, dan menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa memberkati kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.